Halo semuanya, perkenalkan nama saya Panji Kurnia Akbar, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Pamjaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan proyek UAS kolaborasi mata kuliah P3L dan APB. Jadi di sini saya mengembangkan sebuah sistem informasi pada usaha kuliner warung nasi Elam Putra atau WNEP. Nah, selanjutnya jadi kelompok kami beranggotakan Fijar Erlansyah, ada Aray Masal Merah, ada saya sendiri Panji Kurnia Akbar, dan ada Muhammad Lintar Arya Dwi Putra. Jadi kami menyusun seluruh rancangan sistem ini secara kolaboratif dari awal sampai selesai. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang, masalah, dan tujuan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk latar belakang. Jadi secara garis besar, Warung Nasi Elam Putra atau WNEP melayani pelanggan makan di tempat dan catering proyek. Jadi transaksi harian dan pembukuan utang bon pekerja di sini masih manual menggunakan buku tulis fisik, sehingga rawan salah hitung dan sering menghambat perputaran arus kas warungnya. Selanjutnya untuk permasalahannya, di sini kami merangkum 3 masalah utama. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan pencatatan transaksi yang rapi. Yang kedua adalah bagaimana mengatasi lambatnya hitungan utang manual pelanggan proyek. Yang terakhir adalah bagaimana memodernisasi alur kerja warung tanpa membingungkan pemiliknya. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan pengembangan aplikasi. Nah, untuk tujuan pengembangan aplikasi ini adalah di sini kita menyediakan point of sales untuk terekapnya pendapatan. Selanjutnya ada otomatisasi manajemen utang untuk mandor, dan selanjutnya ada transparansi finansial melalui dashboard laba rugi secara otomatis, dan yang terakhir di sini ada efisiensi operasional pelayanan warung seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan deskripsi proses bisnis baru. Jadi proses bisnis baru kami bagi menjadi 4 kegiatan utama sesuai fungsi tugasnya. Yang pertama ada mengolah transaksi POS, perannya adalah kasir. Jadi pelayan dan in cepat dengan hitungan harga otomatis dan cetak stroke. Yang kedua ada mengelola pesanan catering, perannya di sini sebagai pelayanan dan produksi. Jadi pesanan massal otomatis diberi sebuah ID yang unik dan label stiker books agar makanan tidak tertukar. Dan yang ketiga di sini ada mengelola piutang pelanggan, perannya sebagai bagian keuangan. Jadi utang dicatat digital per akun mandor, lengkap dengan pengingat otomatis jatuh tempo selama 14 hari. Dan yang terakhir di sini adalah melihat laporan keuangan, perannya sebagai manajemen. Jadi pemilik memantau laba rugi usaha secara otomatis lewat grafik di aplikasinya. Seperti itu. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan BPMN-nya. Jadi BPMN ini dibagi per kegiatannya. Dan yang pertama saya akan menjelaskan melihat laporan keuangan. Jadi alur filter periode oleh pemilik hingga sistem mengagregasikan grafik laba rugi otomatis dan opsi cetak PDF. Nah, selanjutnya adalah mengolah piutang pelanggan. Jadi alurnya adalah pencatatan bon mandor dan pengecekan otomatis batas jatuh tempo selama 14 hari sebelum mencetak rekap tagihannya. Dan selanjutnya untuk BPMN mengelola pesanan catering. Nah, jadi alurnya itu penerimaan order catering massal hingga pencetakan label stiker otomatis untuk instruksi bagian dapurnya. Dan untuk mengelola transaksi POS, jadi alur kasir memasukkan sebuah pesanan dine-in hingga sistem menghitung total harga dan memicu sebuah pencetakan struk harian kalau semisal pemilik memiliki sebuah printer Bluetooth seperti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan perbedaan proses bisnis lama dan baru. Jadi tabel komparasi ini membuktikan bahwasannya semua proses lama yang manual pakai kertas buku tulis, coretan spidol dan kalkulator fisik kini sepenuhnya dihapus dan digantikan oleh otomatisasi sistem aplikasi yang jauh lebih cepat serta akurat. Di sini terdapat dimensi operasional. Yang pertama ada pencatatan penjualan, ada pesanan catering, ada utang hingga laporan keuangan seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk deskripsi aplikasinya. Jadi sistem ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi mobile Android menggunakan Kotlin dan Firebase database untuk penyimpanan data cloud secara real time. Jadi aplikasi ini memfasilitasi 4 modul utama. Yang pertama ada fasilitas transaksi POS, yang kedua ada fasilitas pesanan catering, yang ketiga ada fasilitas piutang pelanggan, dan yang terakhir ada fasilitas laporan keuangan seperti itu.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan aktor yang terlibat. Jadi, hak akses menu aplikasi kami bagi tegas demi menjaga sebuah keamanan datanya. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk pemilik terlebih dahulu. Jadi, pemilik memegang akses penuh full admin untuk membuka semua menu termasuk laporan keuangan dan piutang mandor. Jadi, di sini untuk jenis aktor adalah internal. Selanjutnya adalah pegawai, jadi memiliki akses terbatas atau bisa bilang staff akses hanya untuk melayani kasir POS depan warung dan mengupdate status cateringnya. Jadi untuk jenis aktora di sini adalah internal, dan yang terakhir adalah pelanggan. Jadi profil mereka itu disimpan di database sebagai sebuah entitas objek, namun tidak memiliki sebuah akses untuk login ke aplikasinya, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram. Jadi activity diagram yang menggambarkan sebuah alur aktivitas sistemnya. Yang pertama ada login system. Jadi alur pengguna memasukkan akun hingga database memvalidasi izin masuk ke aplikasinya. Dan yang kedua di sini ada melihat laporan keuangan. Jadi dari segi alurnya, jadi pemilik memilih fitur filter periode untuk memunculkan sebuah ringkasan grafik otomatis dan opsi ekspor PDF seperti itu. Selanjutnya di sini ada mengolah piutang pelanggan. Jadi alurnya itu penambahan catatan bon baru atau penginputan uang pelunasan mandor proyek ke database. Dan yang selanjutnya ada mengelola pesanan catering. Jadi alurnya itu adalah pendaftaran catering hingga alur penanganan darurat jika semisal ada pelanggan yang mendadak membatalkan pesanannya, seperti itu. Dan yang terakhir di sini untuk aktiviti terakhir adalah mengelola pesanan POS. Jadi alurnya itu kasir memasukkan pesanan dan sistem otomatis akan mengecek apakah stok lauk di dapur masih cukup sebelum memproses pembayarannya, seperti itu. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sequence diagram. Jadi di sini untuk yang pertama ada login sistem dari segi pemilik dan login sistem dari segi pegawai. Untuk urutan validasi kecocokan data akun pengguna dari login UI ke out controller, seperti itu. Selanjutnya untuk melihat laporan keuangan dari segi pemilik. Jadi urutan pesan penarikan data transaksi dari Firebase untuk dikonversi menjadi berkas PDF, seperti itu. Selanjutnya ada piutang pelanggan dari segi pemilik. Jadi urutannya itu pesan pembaruan hitung otomatis sisa saldo piutang mandor harian ke database-nya nanti. Dan selanjutnya di sini ada pesanan catering dari segi pemilik dan pesanan catering dari segi pegawai. Nah, urutan pesan pembuatan ID unik, catering proyek dan status pembatalan dapur. Selanjutnya lalu ada transaksi POS dari segi pemilik dan transaksi POS dari segi pegawai. Jadi urutan pemanggilan fungsi cetak stok lauk hingga perintah cetak stok via Bluetooth printer, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas diagram. Jadi di kelas diagram ini menggunakan standar layer architecture yang membagi kelas program ke dalam 4 lapisan kelas seperti UI, controller, service, dan repository. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan login system. Jadi struktur kode untuk memvalidasi token hak masuk pengguna ke dashboard utama untuk di login system. Dan selanjutnya ada melihat laporan keuangan. Jadi di sini itu menghubungkan hubungan antar kelas yang mengagregasikan total omset menjadi sebuah dokumen cetak PDF. Selanjutnya ada mengolah piutang pelanggan. Jadi struktur kelas berisi fungsi otomatis hitung sisa saldo utang mandor pada kelas entitas DB piutang. Selanjutnya ada mengelola pesanan catering. Jadi di sini adalah lapisan kode untuk mengontrol kode unik pesanan rombongan proyek dan status perkembangan dapurnya akan seperti apa. Selanjutnya ada yang terakhir adalah mengolah transaksi POS. Jadi arsitektur kelas yang mengolah katalog menu kasir, metode bayar tunai maupun pencatatan bon mandor, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan database dan table. Jadi karena menggunakan Firebase Real-Time Database, basis datanya berbentuk pohon non-SQL JSON tree besar yang terbagi menjadi 5 rumpun utama. Yang pertama ada rumpun data catering orders. Jadi di sini menyimpan detail orders catering massal proyek beserta status pengiriman dari dapurnya.
Selanjutnya di sini ada rumpun data menu items. Jadi katalog lauk digital berisi sebuah data nama hidangan, harga rupiah, dan status ada atau habisnya stok lauk yang dimiliki pemilik di warungnya. Selanjutnya ada rumpun data piutang ledgers. Jadi buku besar digital penampung saldo, bond, mandor beserta array bersarang daftar nama anak buah dari si mandornya. Selanjutnya ada rumpun data transactions. Jadi log semua transaksi kasir yang diperoleh oleh pemilik pada saat membuka warungnya harian berbentuk sebuah objek peta key value pair demi efisiensi laporan keuangannya. Dan terakhir ada rumpun data users. Jadi di sini mengelola data login akun, staff, kata sandi, hash, tingkatan peran serta status aktif si akunnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada rancangan antarmuka dari aplikasi WNP. Ini adalah previewnya sedikit. Dan di sini saya akan mendemonstrasikan secara singkat untuk aplikasi WNP. Dan di sini adalah tampilan untuk real time database dari aplikasi WNP. Dan di sini saya menggunakan emulator untuk menjalankan aplikasinya. Kita buka. Di sini terdapat splash screen dan dilanjut oleh onboarding screen. Kita mulai. Di sini akan menampilkan login screen terlebih dahulu. Di sini kita untuk akses cepatnya ya untuk demo bisa memilih untuk role pemilik maupun pegawai. Kita pilih pemilik saja. Di sini ada kita akan coba kasir POS. Kita akan nambah produknya, semisal orek tempe, harganya adalah 5.000. Kita pilih foto. Dari sini kita tinggal simpan, otomatis dia akan tertambah di real time database juga. Jadi orek tempe. Seperti itu. Di sini bisa juga untuk kalau semisal habis ya, kalau produknya habis, di sini kita bisa ubah juga nama, harga maupun foto-foto. Dan kita juga bisa hapus. Seperti itu, otomatis akan terhapus. Di sini semisal saya akan beli nasi rames telur ya. Saya akan menggunakan QRIS. Ini akan muncul QRIS, lalu kalau semisal udah bayar, dia akan menunjukkan struk yang akan bisa dicetak melalui thermal Bluetooth. Seperti itu. Selanjutnya kalau semisal mau utang, semisal adalah Tira, kita bayar, otomatis akan muncul bondnya juga untuk yang piutang. Kita cek di kita lanjut ke catering ya. Semisal ada pemesan namanya teh saja Eran, misal jam 12. Nah, itu akan otomatis diproses, bisa dibatalkan maupun disiap ya, bisa diedit juga. Misal dapur siap, hari siap, tinggal ada button terkirim. Kalau semisal pegawai itu akan ngirim ke yang pesan cateringnya. Seperti itu. Kita bisa hapus juga. Selanjutnya di sini ada kas piutang. Yang tadi sudah saya lihatkan. Di sini ada Tira ya yang belum melunasi tadi. Semisal kita bisa edit data di sini, nama anak ini kalau semisal mandor ya, bisa tambah bond kalau dia ngutang lagi, bisa hapus catatan, bisa catat pelunasan kalau dia sudah lunas. Semisal 13.000, 13.000. Kalau dia sudah lunas ya, ini akan otomatis lunas. Kita bisa hapus catatan. Kalau semisal itu individu baru ya, sama halnya. Tira akan muncul di sini. Mandor, semisal tes 2, role-nya las. Kalau semisal ada buah 1, 3. Kalau ada anak buah ya. Kalau misal nambah, bisa nambah lagi. Ini kalau mempunyai nomor telepon. Buat akun, dan di situ langsung ada di sini. Bisa nambah utangnya maupun kita bisa hapus. Selanjutnya untuk laporan, di sini adalah laporan dari hasil pemasukan dan pengeluaran dari warung si pemilik. Kalau semisal dari yang POS ya, jadi masuk ke sini otomatis dan kita bisa ekspor PDF-nya. Di sini akan ada fitur role, semisal ini kita login sebagai ini dulu ya, sebagai Putra. Nah, Putra ini cuma bisa mengakses kasir POS dan catering saja, tidak se-full admin si namanya
si pemiliknya, cuma bisa akses ini aja. Kalau semisal kita bisa ubah nama juga. Kalau semisal kita nonaktifin di sini, semisal dia tidak bisa untuk login. Nah, itu akan dinonaktifkan seperti itu. Di sini bisa juga untuk ubah nama, semisal nama saya ya, Panji, akan otomatis, oh ini sudah digunakan ya, pelayan accept, semisal dia akan berubah jadi accept. Kita ubah lagi jadi Elan. Seperti itu. Itu untuk demo aplikasi WNEP. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.